Shalom, nama saya Naya Putri Bima, saya dari kelas 11. Saya ingin menjelaskan tentang sejarah organisasi Budi Utomo. Penjelasan organisasi Budi Utomo. Budi Utomo adalah suatu organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Sophia, seperti Gunawan Markusumo dan Suraji pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi Budi Utomo ini digagaskan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan organisasi ini merupakan organisasi modern pertama di Indonesia. Selain mahasiswa Sophia, Budi Utomo juga terbentuk karena dipelopori oleh beberapa mahasiswa lain seperti Sekolah Peternakan dan Pertanian Bogor, Sekolah Guru Bandung, Sekolah Pramuka Magelang dan Probolinggo, serta Sekolah Sore di Surabaya. Nama Budi Utomo sendiri pertama kali diusulkan oleh Suroji dan mempunyai semboyan sendiri yaitu Indi Forward atau Hindia Maju. Ingin tahu lebih lengkap? Langsung aja yuk. Berikut sejarah organisasi Budi Utomo. Pembentukan Budi Utomo ini berawal dari perjalanan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang mengadakan suatu kampanye di kalangan priai Jawa di tahun 1906 sampai 1907. Tujuan kampanye Wahidin yaitu buat bisa menyadarkan kaum priai kalau mahasiswa adalah seorang kaum terpelajar yang akan membutuhkan bantuan dana pendidikan. Selain itu juga dibutuhkan suatu usaha buat bisa meningkatkan harkat dan martabat rakyat Indonesia. Pada akhir tahun 1907, Wahidin kemudian juga bertemu dengan Sutomo. Dari pertemuan ini, Sutomo melanjutkan pembicaraannya dengan Wahidin dengan teman-temannya di Sophia. Dengan menjelaskan maksud dan tujuan dari Dr. Wahidin tersebut, tujuan semula yang cuma mendirikan suatu lembaga yang akan mengelola dan buat para pelajar, lalu berkembang menjadi suatu organisasi terpelajar. Istilah Budi Utomo sendiri terdiri atas Istilah Budi Utomo sendiri terdiri atas dari kata yakni yang budi berarti perangai atau juga tabiat, dan utomo juga berarti baik atau luhur. Jadi Budi Utomo bisa juga diartikan sebagai suatu perkumpulan yang akan mencapai suatu keluhuran budi tersebut. Pada hari Minggu tanggal 20 Mei 1908 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di salah satu ruangan kuliah di Sophia, Sutomo ini akan menjelaskan gagasannya mengenai pembentukan suatu organisasi kepemudaan. Saat itu kaum muda juga menyadari kalau selain mereka harus juga berorganisasi, mereka juga harus sadar kalau tugas mereka sebagai mahasiswa kedokteran sangat banyak sekali. Jadi mereka juga berpendapat kalau kaum tua harus memimpin organisasi ini, sedangkan kaum muda jadi pelopor pergerakan yang akan menggerakkan suatu organisasi Budi Utomo. 10 tahun pertama Budi Utomo sering mengalami beberapa kali pergantian pemimpin. Kebanyakan pemimpin berasal dari kalangan priai atau juga bangsawan dari kalangan keraton seperti Raden Adipati Tirtokusumo dan Pangeran Aryo Noto Dirojo. Pendiri organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo yang diprakarsai oleh Wahidin Sudirohusodo pada tahun 1852 sampai 1917. Wahidin Sudirohusodo adalah pendiri Budi Utomo karena namanya selalu dihubungkan dengan kebangkitan organisasi ini. Karena Wahidin Sudirohusodo sudah memprakarsai suatu organisasi yang dibentuk oleh Dr. Sutomo dan pemuda Sophia. Tujuan berdiri Budi Utomo, tujuannya didirikannya organisasi Budi Utomo nggak lain merupakan buat meningkatkan martabat rakyat dan bangsa. Peningkatan ini akan dilaksanakan dengan cara mendirikan dana siswa atau studi fund, di mana suatu lembaga buat membiayai pemuda yang cerdas tapi nggak bisa melanjutkan studinya. Tujuan awalnya yaitu cuma buat membentuk dana siswa yang diperluas buat memungkinkan pembentukan organisasi Budi Utomo. Budi Utomo sendiri menurut pendirinya yaitu asosiasi yang akan mencapai sesuatu berdasarkan bangsawan atau kebaikan atau tabiat. Tujuan Budi Utomo yaitu guna meraih kemajuan yang harmonis buat orang-orang di Jawa dan Madura. Pada waktu
gagasan persatuan di seluruh Indonesia nggak diketahui. Makanya yang diinginkan oleh Budi Utomo cuma buat perbaikan sosial yang mencakup tanah Jawa dan Madura. Nah, buat meraih berbagai tujuan tersebut, berikut ada beberapa upaya yang udah diambil. Yang pertama, memajukan pengajaran sama seperti apa yang udah dibayangkan oleh Dr. Wahidin. Ini adalah suatu usaha atau upaya pertama dibuat meraih kemajuan nasional. Yang kedua, mempromosikan pertanian, peternakan, perdagangan. Jadi dipahami kalau kemajuan juga harus meliputi dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, memajukan teknik dan juga industri. Artinya kalau ke arah yang itu udah jadi ideal. Dan yang terakhir, menghidupkan kembali kebudayaan. Nah, struktur organisasi Budi Utomo. Berikut saya akan menjelaskan struktur organisasi Budi Utomo. Organisasi ini diketuai oleh Raden Sutomo, wakil ketua adalah Moh Sulaiman, sekretaris pertama adalah Gondo Suwarno, sekretaris kedua adalah Gunawan M. Kusumo, bendahara Raden Angka, komisaris Moh Suwanto, komisaris Muhammad Saleh, dan komisaris Raden Muhammad Gambrek dan komisaris Suraji. Latar belakang Budi Utomo. Awalnya pembentukan Budi Utomo datang dari Dr. Wahidin yang merupakan seorang dokter dari Surakarta. Beliau ini para pekerja muda barat yang berpendidikan, tapi umumnya buat kaum muda ini nggak mampu buat menghidupi diri sendiri. Kemudian pada tahun 1908, Dr. Wahidin bertemu dengan murid-murid Dr. Sutomo di Stopia. Lalu Wahidin Sudirosodo menerapkan idenya pada siswa Stopia dan para siswa yang menyambut mereka dengan baik dan benar. Secara kebetulan siswa Stopia juga memerlukan tempat yang bisa mengakomodasikan aktivitas dan kehidupan budaya mereka secara umum. Lalu ini dia perkembangan Budi Utomo sekarang. Budi Utomo lalu mengumumkan fase perkembangan yang sangat penting selama waktu kepemimpinan Pangeran Nato di Rujo. Saat Does Dekker yang seorang Indonesia Belanda itu sangat pro akan Indonesia dengan cara mewujudkan kata politik. Berkat dari gagasan tanah air Indonesia, semakin lama dia bisa diterima dan masuk ke dalam pemahaman orang Jawa. Kemudian datangnya Inggris ke Paris yang udah lama disiapkan oleh Does Dekker. Organisasi Budi Utomo terbuka buat seluruh orang Indonesia tanpa kecuali. Untuknya yaitu tanah, air, api, dan udara. Merupakan Indonesia tanah air yang umum. Pada tanggal 3 sampai 5 Oktober 1908, Kongres pertama dari Budi Utomo diselenggarakan di Yogyakarta. Saat itu organisasi Budi Utomo mempunyai 7 cabang yang di beberapa kota yang tersebar di seluruh Jawa. Ada di kota Bogor, Bandung, Batavia, Yogyakarta, Surabaya, Ponorogo, dan Magelang. Dalam Kongres Yogyakarta ini, Raden Adipati Tirtokusumo diangkat sebagai mantan Bupati Karanganyar yang udah diangkat sebagai Presiden pertama Budi Utomo. Raden Adipati Tirtokusumo banyak dari anggota baru dari Budi Utomo bergabung dari anggota kelompok dan anggota kolonial. Banyak anggota yang memilih menyingkir dari anggota Budi Utomo saat itu karena berasal dari priai dan pegawai negeri. Strategi perjuangan Budi Utomo pada dasarnya bersifat kooperatif. Berikut ini adalah beberapa hasil dari Kongres Pemuda Budi Utomo pertama yang diselenggarakan di Yogyakarta, yaitu yang pertama, gak ada politik dalam organisasi Budi Utomo, itu tidak adanya politik di dalam organisasi tersebut. Yang kedua, target kegiatan Budi Utomo cuma dipakai di bidang sosial, budaya, dan pendidikan. Yang ketiga, ruang untuk Budi Utomo limited atau terbatas, hanya ada di Jawa dan Madura. Yang keempat, dari Tirtokusumo, Bupati Karanganyar dipilih sebagai Kepala Pusat Budi Utomo. Lalu di tahun 1912, saat Noto Dirjo menjadi Ketua Budi Utomo dan Raden Notokusumo melaksanakan banyak usaha buat memajukan Budi Utomo, karena saat itu ada organisasi nasional lain seperti Serikat Islam dan Inggris seperti udah muncul, tapi hasilnya nggak begitu besar.
Tapi Budi Utomo masih punya andil yang besar dalam sejarah gerakan nasional yang udah membuka jalan dan mempelopori gerakan nasional Indonesia. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi.